Ustadz, mungkin pada kesempatan ini kami juga sepertinya mungkin ada pertanyaan dari Profesor Abdullah atau Prof. Del Fitri nih, karena kita juga dari fosil memang benar-benar ingin mendapatkan pelajaran dari Joko Karian. Yang pertama mungkin Profesor Abdullah Jamil, kami persilakan, Prof. Prof masih ada di ini atau jaringan kali ya, atau kemudian Profesor Del Fitri, kami persilakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Azir. Saya mungkin 3 tahun yang lalu bersama Pak Aryon, pengurus BKM dari Al-Arif, berkunjung ke sana ya. Saya jumpa waktu itu dengan Ketua BKM ya, Pak saya, dan memang suasana masjidnya memang luar biasa ya. Dan mungkin pengunjung masjid yang dari luar itu jangan-jangan sama banyaknya dengan jemaah yang ada di tempat ya, Ustadz ya. Ya, saya lihat bangun pagi saya tengok bus-bus sudah parkir, ternyata jadi tempat wisata religi jadinya gitu. Jadi mungkin ini yang juga bisa menyokong keuangan masjid ya, sehingga bisa seperti ini, bisa berbuat banyak untuk masyarakat sekitarnya. Pak Ustadz, ini malahnya ini pengurus ya, nazir semuanya itu kan tentu tergantung kepada keuangan masjid ya gitu ya, Pak Ustadz. Nah, bagaimana pengelolaannya ini artinya secara profesional lah gitu ya, keuangan masjid ini apakah memang dibisniskan semuanya gitu ya, atau disimpan atau deposito apalah namanya gitu, pengelolaan uang yang menumpuk banyak gitu Ustaz. Ya baik, jadi memang bukan karena kita punya uang kemudian masjid bisa maju, karena masjid maju kita jadi punya uang. Jadi oleh karena itu uang yang masuk itu kita investasikan, ya. Jadi kita investasikan. Jadi untuk biaya operasional itu masih ada saldo. Misalnya kita membantu sembako dan beras masyarakat. Kalau dulu kita membeli beras. Nah sekarang kita punya uang, ya, berapa tahun yang lalu kita membeli sawah sekarang. Karena apa? Karena kita ingin memberi beras yang terbaik kepada orang miskin. Jadi jangan sampai orang miskin dibantu beras yang jelek, nanti anaknya miskin lagi karena supaya kurang bagus. Karena kita ingin memberi yang bagus, maka kita membeli sawah. Untuk apa? Menanam padi yang bagus, syukur organik, ya. Kemudian itulah yang kita berikan kepada warga miskin. Nah ternyata ketika ada sawah itu dijual, kita datangi, kita beli, sudah deal harganya ke notaris. Notaris bertanya, ini nanti atas nama siapa? Atas nama masjid. Loh, kok atas nama masjid? Penjualnya itu mengatakan, kalau gitu nggak saya jual Pak, saya wakafkan saja. Akhirnya masjid malah nggak jadi beli, kan gitu. Nah, uang yang sebetulnya untuk beli sawah, bisa beli sawah di tempat lain, ya. Ya, jadi karena program kita itu menarik orang yang tadinya mau jual malah dikasihkan, kan gitu. Ya, ada pengusaha punya toko sepi dia, udahlah saya malas ngurusin toko ini, ditawarkan
mau dijual, ya ditawarkan 3 miliar, cuman ditawar 2,5, akhirnya udah wakafkan ke masjid aja lah. Nah itu kita kelola, sekarang laris tokonya. Ya jadi, nah kepercayaan umat itu ada karena yang pertama kita memang berusaha bersungguh-sungguh mengelola amanat itu, dan kemudian yang kedua transparan di dalam pengelolaan keuangannya. Ya jadi itu alhamdulillah ya sekarang ini hampir sebulan sekali ada orang datang mau ngasih tanah, mau ngasih itu, jadi karena melihat pengelolaan kita yang bagus. Jadi oleh karena itu saya kira kata kuncinya bukan di uang, kata kuncinya adalah kesungguhan kita di dalam mengurus masjid, maka Allah akan beri jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Itu betul begitu. Jadi kami dulu nggak punya uang juga, ya nggak punya aset, ya. Bahkan 2 tahun yang lalu kami itu nggak sampai sebulan, 23 hari kami bisa membeli rumah dan tanah senilai 15,5 miliar yang tadinya mau dibeli oleh Siloam untuk rumah sakit, bisa kita ambil alih tanpa meminta, gitu ya. Jadi artinya Allah itu yang memudahkan semuanya, akhirnya sekarang itu menjadi milik masjid gitu. Nah, sekarang kita gunakan untuk kesos, kami gunakan juga untuk sekolah imam dan manajer masjid gitu ya. Jadi itu. Nah, saya juga mengelola masjid di Jawa Timur, di Gresik. Saya juga buat di sana karena saya dapat wakaf 40 hektar. Kemudian 5 hektar untuk kawasan masjid, saya bangun masjid itu sekitar 100 miliar, kita dirikan supermarketnya, alhamdulillah sudah jalan bagus 2 tahun ini, kita buat food court, dan halaman masjid seluas 1,5 hektar akan kita jadikan pusat pameran produk para UKM, binaan kita, gitu ya. Nah, jadi masjid ini kita biayai dari kebun, karena kita kemudian kebun itu kita tanami mangga, ya dari mangga Cokana, Namdokme, Gasvera, Kensington, ya. Ini 2 tahun sudah panen per hari, kalau tidak musim ya bisa 4-6 ton, ya kalau di musim bisa 15 ton. Nah, itu untuk biaya operasional masjid. Jadi masjid itu kalau bisa punya badan usaha untuk menghidupi masjid. Itu. Jadi upayakan itu supaya pengurus masjid tidak sebentar-sebentar buat proposal minta sumbangan. Jadi, nah ini cara berpikir kami begitu. Jadi masjid itu harus ditopang dengan sebuah badan usaha milik masjid. Jadi seperti negara punya BUMN, ya, masjid punya BUMN gitu. Satu lagi nih Pak Ustadz. Ya. Satu lagi nih pertanyaan nih. Ini Jogo Karya ini terkenal ya, yaitu mengisi tausiahnya itu dai-dai terkenal semua itu. Dan terakhir waktu saya dengar waktu di sana, rupanya bukan masjid yang undang, dai-nya yang pengen itu ke sana. Ya, gimana ceritanya Pak Ustadz? Jadi kebetulan ya para dai itu dengar tentang Jogo Karyan, kadang-kadang mereka telepon, Ustadz saya punya jadwal di Jogja atau bahkan jadwal saya di Semarang. Ustadz Abdul Somad itu sebenarnya jadwalnya tidak di Jogja, dia lagi ngisi acara di Semarang. Ustadz boleh nggak saya singgah ke masjid? Oh silakan, kami jadwalkan. Kapan? Ya saya Jumatan di sana ya, jadwal khutbah begitu kita publis ya, malam sebelumnya yang Jumatan bisa 10.000 orang. Ya, kemudian datang lagi, jadi gitu. Ya, jadi silaturahim itu, silaturahim. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Pramujaya, satu pertanyaan dari saya. Silakan Rob. Ustadz Jazir sama dengan Prof. Del, saya juga sudah ke sana. Kemudian tadi menarik sekali apa yang Bapak sampaikan, merubah mindset ya, cara kita mengelola masjid. Oleh sebab itu saya akan fokus atau saya buat logika berpikir begini. Kemakmuran masjid itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang salah satu yang penting adalah masalah pengurus masjid.
saya sebagai dosen mencoba minta mahasiswa untuk mengadakan penelitian di masjid-masjid Kota Medan ini. Lalu hampir semua masjid ya punya masalah begitu ya. Bahkan ada masjid besar di Kota Medan itu punya masalah. Salah satu masalahnya adalah masalah kepengurusan. Apa itu masalahnya? Pertama, pengurusnya tidak bisa aktif, hanya nama saja. Kemudian ketika masjidnya maju, ada pihak lain yang tanda petik ya tidak ya cemburu sehingga menjatuhkan, mencari kesalahan BKM masjid. Bagaimana membangun manajemen masjid dengan pengurus-pengurus yang kita sebut berintegritas ini. Ya, karena menurut saya itu persoalan penting ini. Ya. Kemakmuran masjid ini sangat dipengaruhi oleh pengurusnya, oleh BKM-nya. Barangkali bisa diceritakan agak lebih panjang tentang pengurus masjid, cara memilihnya, mempertahankan kekompakan sehingga bisa membuat tadi badan usaha milik masjid. Terima kasih Ustaz. Ya baik, jadi problem masjid itu rata-rata cuma 3 saja. Yang pertama otoritas. Ya. Yang kedua trust, kepercayaan. Yang ketiga loyalitas. Jadi kadang-kadang di sebuah masjid itu tidak jelas siapa yang punya otoritas menentukan ya program. Nah, maka kita buat sistem otoritasnya itu di tangan jamaah. Maka kami setiap 4 tahun sekali mengadakan pemilihan ketua umum takmir masjid, melibatkan seluruh masyarakat muslim. Terakhir pemilih kita jumlahnya hampir 2.000 sudah ya. Nah, itu. Mereka tidak boleh mencalonkan diri. Tetapi setiap 25 jamaah dia boleh mengusulkan satu nama. Gitu. Jadi tidak boleh ada orang mencalonkan diri, tidak boleh. Tapi orang yang mencalonkannya. Kemudian ada syarat-syarat yang kita tentukan. Itu sehingga masyarakat merasa pengurusnya itu pengurus yang mereka pilih. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, setelah ketua umum terpilih, kita tidak menyusun pengurus lengkap dulu. Tetapi kita mengumpulkan masyarakat, mengadakan rapat untuk menyusun program masjid satu periode ini. Apa saja ya. Ini semua stakeholder kita libatkan. Dari anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus RT, pengurus RW, semuanya hadir. Maunya masjid itu buat kegiatan apa? Kita list daftar yang diusulkan, kemudian kita klasifikasi, kemudian baru diberi tempat. Ini biro apa? Ini biro apa? Biro apa? Baru siapa yang akan mengisi di biro ini? Gitu. Jadi program dulu, baru susunan pengurus. Sehingga pengurus itu hanya melaksanakan mandat rakyat, mandat jamaah. Jadi bukan pengurus yang membuat program. Yang membuat program masjid itu adalah masyarakat. Ya, biro-biro itu melaksanakan mandat. Jadi seperti kalau pemerintah dulu di masa Undang Dasar 45 yang asli, bukan amandemen, ada MPR. Ya. MPR itu perwakilan rakyat. Dia yang menyusun GBHN. Presiden itu hanya mandataris MPR, gitu loh. Jadi itu yang kami lakukan. Ya, pengurus masjid itu mandataris jamaah. Jadi tidak membuat program sendiri, yang membuat program adalah jamaah semuanya. Ya, gitu. Dan kemudian supaya tidak ada sentralitas dari keputusan, maka ada delegasi ke biro-biro itu langsung. Baik di dalam pelaksanaan program maupun keuangan. Jadi setiap biro ada bendaharanya sendiri, sehingga dia tidak perlu ya mengajukan ke pengurus harian. Enggak, biro itu sendiri langsung bisa eksekusi programnya, ya, karena perolehan dana itu langsung kita bagi sesuai dengan perencanaan kegiatan. Gitu. Jadi
tidak ada hambatan komunikasi, minta ke bendara, bendara minta tanda tangan persetujuan ketua umum, tidak ada di tempat kami. Itu kalau sudah di programnya disepakati, ya keuangannya sudah disepakati, ya udah itu dijalankan. Jadi ya sehingga banyak orang yang punya otoritas sesuai dengan mandat yang dipercayakan oleh masyarakat. Gitu. Jadi ini polanya memang kita rubah, jadi bukan pola bottom up ya, bukan pola dari atas ke bawah. Jadi pola kita itu dari bawah ke atas gitu. Karena kami mendudukkan para pengurus masjid itu pelayan jamaah, bukan pemimpin tapi pelayan, konsepnya gitu, pelayan ya. Jadi kulukum ra'in ya. Jadi setiap kamu itu adalah gembala, kita ini gembala yang melayani ya, bukan yang menguasai gitu ya. Jadi itu konsepnya itu. Kemudian setiap pengelola itu tidak boleh ya menikmati apa yang dikelola untuk membangun kepercayaan publik. Jadi misalnya begini, bagian Baitul Mal dia boleh meminjamkan uang ya. Misalnya ada jamaah butuh uang untuk beli rumah, kita alhamdulillah bisa memfasilitasi sampai dengan 300 juta gitu ya. Itu tetapi tidak boleh yang kepala bironya itu ikut pinjam. Karena ini kita meniru pola Nabi, Nabi mewajibkan zakat tapi melarang keluarga dan keturunannya makan zakat gitu loh. Jadi itu moral yang wajib. Jadi orang akan percaya. Karena apa? Karena dia memberikan pinjaman ke pihak ini, tapi dia tidak boleh ikut menikmati. Jadi ini untuk menjaga integritas dari para pengurus. Ya. Nah, karena pengurus ini semuanya orang-orang yang sudah punya pekerjaan, punya ma'isyah, maka eksekusinya dilakukan oleh karyawan. Jadi kalau karyawan itu bukan pengurus, karyawan itu orang yang digaji untuk melaksanakan, mengeksekusi kegiatan. Ya, dan gajinya tidak boleh rendah dari UMR. Sekarang ini kadang-kadang merbot masjid, gajinya di bawah UMR. Jadi nanti kalau ada pekerjaan di tempat lain ditinggalkan masjid itu. Ya, gitu ya. Security masjid, gajinya tidak boleh kalah dengan gaji security hotel. Nanti dia berpikir, wah kapan ya hotel ada lowongan security. Kalau perlu orang security hotel berpikir kapan ya saya bisa kerja di masjid ya. Jadi makanya harus lebih bagus kesejahteraan karyawan masjid dibanding ya karyawan di tempat yang lain gitu. Ya. Jadi ini yang cara berpikir seperti ini yang memang membuat orang itu merasa mencintai masjid, karena kalau dia bekerja di masjid ya yang karyawan itu ya sejahtera. Dan publik akan percaya. Ini, katanya agama Islam itu rahmatan lil alamin. Masa itu orang yang ke masjid hidupnya susah? Jangan sampai terjadi. Kan gitu kan? Nah, kami, masjid itu, termasuk mengasuransikan kesehatan, pengurus RT. Meskipun non-muslim, asuransinya yang bayar masjid. Karena dia melayani warga, jamaah kita kan gitu, sekalipun mungkin dia agamanya lain, tapi RT RW yang ada di kawasan dakwah kami semuanya kami berikan layanan yang sama, kita asuransikan kesehatannya, bukan BPJS ya, kita pakai takaful unicare yang lebih bagus dari BPJS ya. Nah, sekalipun mereka agamanya beda, ini kalau dalam Islam kan namanya mu'alaf, yang dilunakkan hatinya ya. Jadi mereka hormat kepada masjid. Jadi kita menghadirkan ustadz-ustadz gitu ya, mereka tidak akan menghalangi. Termasuk ketika pandemi, ini banyak masjid mau jalan, ketua RW-nya bilang, Pak jangan dibuka. Lurahnya bilang jangan dibuka. Lah kami wali kota aja datang, jangan dibuka. Kami bilang tetap buka. Tapi kita didukung oleh masyarakat, didukung oleh RT, oleh RW, oleh lurah. Karena semuanya mendapatkan penghormatan dari masjid, termasuk tadi kita asuransikan kesehatannya, ya.
Jadi itu setidaknya mereka menikmati sesuatu dari masjid sehingga sikap mereka menjadi baik. Gitu. Ini penting. Jadi jangan malah masjid itu ngerepotin gitu. Ini cara berpikirnya aja yang itu bisa, dan justru orang akan menjadi memiliki kebanggaan terhadap masjidnya ya, karena masjidnya bisa memberi sesuatu. Jadi kami tidak mengutamakan bangunan, masjid itu tidak perlu megah-megah, tidak perlu bagus, tapi kita bisa eksis, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya. Jadi itu. Alhamdulillah sekarang akumulasi dana terhimpun rata-rata 1 tahun 12 miliar. Kita melayani 3.600 jamaah. Saya bisa bandingkan satu kelurahan itu dana desa itu hanya 1 miliar. Itu melayani 6.000 sampai 7.000 jiwa. Lah kami itu 12 miliar hanya melayani 3.600. Tentu kesejahteraan yang disediakan masyarakat lebih bagus daripada yang bisa diberikan oleh kelurahan, kan gitu toh, oleh desa. Itu. Jadi masjid lebih mendapatkan kepercayaan dan loyalitas ya dibanding institusi desa sekalipun. Ya, karena desa itu untuk mendapatkan saja syaratnya rumit. Kalau masjid lebih sederhana. Ya, misalnya desa menyalurkan raskin, sudah masih harus bayar, berasnya jelek. Masjid itu tidak usah bayar, berasnya bagus. Jadi layanan masjid lebih baik daripada layanan pemerintah. Karena masjid harus memberi contoh kepada pemerintah, begini loh caranya ngurus masyarakat. Gitu. Jadi sehingga nanti orang memikirkan lah langkah bagusnya ya kalau Presiden Indonesia itu ahli masjid. Mesti kita punya presiden yang bagus. Itu loh. Jadi makanya kami punya tagline dari masjid menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa. Gitu. Jadi kita tidak boleh lagi punya pemimpin-pemimpin yang nggak jelas arah tujuan ininya. Jadi harus pemimpin yang punya visi kerahmatan bagi umat, real, nyata gitu ya. Nah, jadi masjid harus mengelola masyarakat lebih baik daripada institusi-institusi yang lainnya. Jadi itulah sebetulnya gagasan besar kami di situ, gagasan besar kami, orang kemudian memimpikan, ya, masjid tidak boleh tutup, pemerintah boleh bubar, negara boleh bubar, masjid tidak boleh bubar, karena masjid bisa membangun kesejahteraan lebih baik, kan gitu. Ya, jadi seperti di masa Rasulullah SAW, jadi tidak perlu kantor, tidak perlu itu, masjid sudah bisa membangun peradaban. Jadi ya mungkin terlalu besar ya gagasan kita, tapi semangat itulah yang kita ingin wujudkan, dimulai dari skala kecil, penuh kesungguhan, nah sehingga ini syukurlah kalau bisa dikembangkan di mana-mana, pada akhirnya nanti masjid itu menjadi pusat peradaban, masjid menjadi pusat perubahan sosial, masjid menjadi sumber kemakmuran masyarakat. Itulah gagasan-gagasan yang kami kembangkan. Demikian. Baik. Terima kasih Ustadz. Ini memang cukup menarik, tetapi sepertinya waktu juga ini yang harus memang kalau menurut saya akan membuat semakin penasaran jamaah. Jadi mungkin waktu yang terbatas dan kita akan juga upayakan di masa-masa mendatang kegiatan-kegiatan seperti ini. Apa yang Ustadz sampaikan bisa menjadi pelajaran, menjadi contoh bagi kami di Kota Medan ini dan seluruh peserta webinar ini. Karena di webinar ini juga ada jamaah yang dari Papua, saya juga belum ngecek secara keseluruhan, tetapi ada juga dari Batam, dari Riau, mudah-mudahan ini menjadi contoh. Bahkan tadi juga ikut bergabung dengan kita pengurus, dalam hari ini Bendahara Fosil BKM Kota Medan, tetapi ibu tersebut berdomisili saat ini berada di Singapura. Jadi ini memang benar-benar menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu nanti ada closing statement dari Bapak Ilham Safwi. Satu pertanyaan aja nih buat Ustadz dan dijawab dengan singkat. Apakah masih menerapkan zero cash
Ya prinsipnya kita lakukan, tapi nggak bisa karena uang masuk lebih deras dari pengeluaran. Jadi kalau prinsipnya iya, tapi sulit sekali karena ternyata uangnya lebih cepat masuk daripada pengeluaran yang direncanakan gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin itu yang pertanyaan terakhir dari jemaah tadi saya sampaikan. Dan kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Muhammad Jazir. Kemudian juga tadi ada yang sebenarnya ada juga yang ingin bertanya dengan Profesor Abdul Fitri, tetapi justru karena kita lebih tertarik fokus kepada apa yang dibuat oleh Joko Karian, sehingga justru kita ingin tadi meminta Prof. Del sama Prof. Abdullah yang bertanya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan di dalam manajemen masjid ini. Terima kasih kami kembali kepada Ustadz Muhammad Jazir. Dan selanjutnya kami mintakan closing statement dari Bapak Ilham Syafwi. Silakan Pak. Pak Ilham. Pak Ilham. Oke, baik. Terima kasih. Videonya belum keluar videonya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menggunakan dua device, ada laptop dan smartphone. Jadi saya coba atur frekuensinya tadi. Baik, terima kasih Pak Bramujaya. Alhamdulillah malam ini banyak hal yang kita memperoleh informasi berkaitan dengan tema kita, manajemen masjid di era COVID. Saya tidak mengulas lebih jauh. Artinya apa yang kita dengar langsung tadi dari Ustadz Jazir, saya rasa masing-masing kita sudah banyak mendapat kesimpulan apa dan seperti apa ke depan yang harus kita lakukan. Dalam kaitannya dari fosil BKM, saya ingin mempertegas bahwa jangan pernah ada masjid ditutup. Ya, jadi jangan pernah masjid ditutup seperti apa yang telah dilakukan Joko Karian. Saya rasa itu harus menjadi solusi buat fosil BKM terhadap masjid-masjid di Kota Medan dan sekitarnya. Kasus terakhir yang kami dengar, yang pernah terjadi dalam waktu dekat ini, ketika ada salah seorang ketua BKM wafat terkena kasus COVID. Oleh pemerintah setempat, masjid tersebut langsung ditutup. Ya. Ini kejadian ini sekitar 1 bulan yang lalu kurang lebih. Ya, jadi pemerintah setempatlah menghimbau kepada kenajiran atau pengurusan BKM untuk menutup masjid sementara karena ketua BKM wafat diakibatkan oleh COVID. Nah, tapi informasi terakhir yang kami dengar itu tidak berlangsung lama. Ya, kurang lebih sekitar 4-5 hari masjid telah kembali dibuka dan sejauh ini berlangsung normal kembali. Nah, itu kasus terakhir yang kami dengar yang paling dekat terjadi di seputaran masjid kita. Apa yang sebaiknya kita lakukan ya dalam krisis pandemi ini, bahwa protokol kesehatan itu adalah wajib. Ya, wajib dan harus dilakukan oleh setiap masjid. Minggu ini saya sholat di sebuah masjid di Kecamatan Medan Timur, sholat Jumat, di mana masjid ini masih menerapkan yang namanya physical distancing. Jadi di dalam masjid ada kelang jamaah, sehingga akhirnya jamaah membludak keluar. Ya, itu masih ada masjid yang secara ketat melakukan protokol kesehatan.
di satu sisi ya ada masjid yang sama sekali bukan tidak mengindahkan protokol kesehatan, tapi jamaah, saya rasa jamaahnya ya, yang secara bebas ya, artinya protokol kesehatan itu dikesampingkan. Misalkannya masker, ya kan. Jadi kewajiban masker itu tidak menjadi sesuatu yang mutlak di sebuah masjid. Dan itu juga saya lihat tidak ada himbauan dari BKM-nya. Ya. Halo, halo. Lanjut bang. Ya, sebentar Bang, di casting. Oke, baik. Ada trouble tadi, ada trouble. Ya. Nah, jadi yang terjadi bahwa masjid tersebut lost protokol ya, boleh saya katakan seperti itu. Ya, lost protokol. Jadi sama sekali bebas jamaah ya tidak mengindahkan yang namanya protokol kesehatan. Itu yang kita lihat di beberapa masjid di Kota Medan. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, yang paling menarik tadi adalah bagaimana nantinya ke depan fosil BKM itu bisa menghimpun ya apa yang kita sebut dengan badan usaha milik masjid. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Jazir tadi, bahwa fosil saat ini itu punya beras umat, ya, punya beras umat fosil BKM. Dari divisi ekonomi itu telah pernah berdiskusi ya bahwa sudah selayaknya fosil BKM itu memiliki gabah, ya, memiliki gabah. Jadi tidak hanya memproduksi beras, tapi kita memiliki gabah yang memang kita punya akses langsung ke petani. Ya, itu yang perlu saya sampaikan, yang menjadi closing statement saya yang terakhir, bahwa dalam waktu dekat divisi ekonomi fosil itu akan mengundang masjid-masjid Kota Medan untuk kita berdiskusi bagaimana menghimpun dana masjid untuk kita bersiap-siap jika nantinya ya insya Allah tidak terjadinya krisis pangan ke depan. Ya, itu diskusi itu sangat ketat di divisi ekonomi. Jadi insya Allah kami lagi menyusun jadwal dan strategi bagaimana nanti ke depan kita bisa berdialog langsung dengan BKM-BKM di Kota Medan. Saya rasa itu Pak Pramujaya ya yang menjadi catatan-catatan penting saya. Masalah manajemen masjid saya rasa tadi sudah banyak dikupas, tapi bagaimana ke depan fosil BKM itu mampu bersinergi dengan seluruh BKM, memperkuat jaringan masjid, dan terakhir ya insya Allah dari masjid kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan untuk bangsa. Saya rasa itu terakhir closing statement dari saya. Terima kasih Pak Pramujaya, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya closing statement ini, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan yang pertama kepada Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil, kemudian kepada Profesor Dr. Delfitri Munir, kemudian yang kami muliakan juga Ustadz Muhammad Jazir yang sengaja kita undang dalam acara webinar ini untuk memberikan penjelasan pencerahan kepada kita manajemen masjid di era COVID-19. Sebelum acara ini ditutup, kami mohon kepada host supaya untuk memimpin foto bersama terlebih dahulu untuk sebagai dokumentasi bagi kita. Kami persilakan Pak Hidayat. Ya, terima kasih. Cukup menarik pemaparan dari semuanya dan untuk kenang-kenangan bagi kita semuanya. Dan ini akan kita upload juga nanti di Fosil BKM TV. Diharapkan untuk semuanya posisi kamera on untuk kita melakukan foto bersama. Yang masih kamera off diharapkan untuk kamera on segera dengan posisi yang baik dan pakaian yang sopan untuk kita ambil fotonya.
Saya tunggu 5 menit. Silakan yang kamera belum on. Untuk kamera on. Kalau yang muslimah diharapkan untuk menggunakan jilbab, untuk menggunakan pakaian syar'i, dan bagi yang muslim diharapkan untuk menggunakan pakaian yang sopan. Oke, kita mulain. 1, 2, 3. Bentar.